Cahaya. Kita melihatnya setiap hari, dari nyala matahari yang menghangatkan pagi, lampu kamar yang menemani malam, hingga layar ponsel yang sedang kamu pegang saat ini. Cahaya begitu akrab dalam kehidupan kita, tapi, apa sebenarnya cahaya itu? Apakah ia hanya sekadar fenomena alam? Atau mungkin, ada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah pesan tersembunyi yang mengungkap keteraturan alam semesta? Cahaya bisa berubah menjadi gelombang dan partikel sekaligus, melaju dengan kecepatan tetap yang luar biasa, dan bahkan memungkinkan kita membaca sejarah bintang miliaran tahun cahaya jauhnya. Selamat datang di Palawa Facts. Kali ini, kita akan menelusuri rahasia besar di balik cahaya. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Dan lebih penting lagi, apakah keteraturan luar biasa ini hanya kebetulan, atau ada bukti nyata dari keteraturan ilahi? Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh pengetahuan, dan sedikit keajaiban. 1. Cahaya yang serba bisa, gelombang atau partikel. Cahaya punya kemampuan yang unik dan menakjubkan, ia bisa bersikap seperti gelombang sekaligus partikel. Fisikawan menyebut fenomena ini, dualisme cahaya. Sebagai gelombang, cahaya bergerak dalam pola osilasi, seperti riak air di kolam. Sifat ini memungkinkan cahaya untuk dipantulkan, dibiaskan, bahkan menciptakan pelangi. Sebagai partikel, cahaya hadir dalam bentuk foton, yaitu paket kecil energi yang bisa menembus panel surya untuk diubah jadi listrik, atau membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Tapi yang membingungkan, cahaya tidak pernah memilih salah satu sifat saja. Ia bisa menjadi gelombang dalam satu eksperimen, lalu menunjukkan sifat partikel di eksperimen lainnya, seolah-olah ia berkata, kenapa harus memilih? Aku bisa jadi keduanya. Nah, seperti itulah fleksibilitas cahaya, serba bisa dan serba penting. 2. Kecepatan cahaya, sempurna atau kebetulan. Kecepatan cahaya di ruang hampa adalah sekitar 300.000 km per detik, lebih tepatnya 299.792.458 meter per detik. Angka ini bukan sekadar cepat, ia menjadi salah satu aturan dasar yang mengatur cara kerja alam semesta. Kecepatan ini bukan hanya soal seberapa cepat cahaya bergerak. Dalam teori relativitas Einstein, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan maksimum di alam semesta. Apapun, entah itu objek, informasi, atau bahkan the flash, tidak bisa bergerak lebih cepat dari itu. Sekarang bayangkan kalau kecepatan cahaya lebih lambat. Proses dalam atom juga akan melambat, dan molekul mungkin tidak bisa terbentuk dengan stabil. Kalau lebih cepat, gravitasi bisa kacau, dan konsep waktu yang kita kenal mungkin berubah total. Jadi, angka ini seperti sudah diatur dengan sangat pas, seolah ada perancang di baliknya. Kecepatan cahaya mirip seperti batas kecepatan di jalan raya. Kalau terlalu lambat, semua perjalanan akan terasa membosankan dan bisa menghambat aktivitas. Tapi kalau terlalu cepat, kecelakaan besar mungkin tidak terhindarkan. Angka ini seperti kompromi yang sempurna antara efisiensi dan keamanan di skala kosmis. Tapi tunggu, ada yang lebih menarik. Kecepatan cahaya juga menjadi semacam mesin waktu. Saat kamu melihat bintang di langit malam, cahaya itu sebenarnya sudah melakukan perjalanan jutaan tahun sebelum akhirnya sampai ke matamu. Artinya, kamu sedang melihat masa lalu alam semesta. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa kecepatan cahaya harus tepat di angka ini, bukan lebih atau kurang? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada maksud tertentu yang tersembunyi di balik aturan ini? 3. Cahaya dan kehidupan di bumi. Cahaya bukan hanya membuat dunia terang, ia juga menjadi fondasi bagi kehidupan di bumi. Tanpa cahaya matahari, planet ini akan menjadi dunia yang gelap dan beku, tanpa kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Proses fotosintesis, misalnya, adalah bukti nyata betapa pentingnya cahaya. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen dan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Bahkan rantai makanan di lautan dimulai dari fitoplankton, organisme kecil yang juga bergantung pada cahaya matahari untuk bertahan hidup.
Cahaya juga memengaruhi siklus tidur, pertumbuhan, hingga suasana hati manusia. Pernah merasa lebih bersemangat di pagi hari saat matahari cerah? Itu karena tubuh kita merespons cahaya dengan memproduksi hormon seperti serotonin yang meningkatkan kebahagiaan dan energi. Cahaya ini seperti sutradara di balik layar kehidupan. Ia tidak terlihat memegang megafon, tapi setiap makhluk hidup di bumi menjalankan skrip yang bergantung pada kehadirannya. Jika cahaya menghilang, seluruh film kehidupan akan berhenti. Dengan kata lain, cahaya bukan cuma penerang, tapi juga penggerak utama dari semua yang hidup di bumi. Jadi, seberapa sering kita benar-benar menghargainya? 4. Cahaya sebagai pesan rahasia alam semesta, bukti keteraturan ilahi. Cahaya bukan cuma soal terang atau gelap. Ia membawa pesan tersembunyi yang mengungkap keteraturan alam semesta. Fisikawan menemukan bahwa cahaya selalu mematuhi aturan tertentu, dengan tingkat presisi yang luar biasa, seperti sudah diatur dari awal. Ambil contoh kecepatan cahaya, yang konstan di ruang hampa. Tidak peduli dari mana asalnya atau kemana arahnya, kecepatannya tetap sama. Aturan ini menjadi fondasi bagi banyak hukum fisika, memastikan alam semesta bekerja dengan stabil. Bahkan, warna-warna cahaya yang kita lihat sederhana sebenarnya menyimpan informasi penting, suhu bintang, jaraknya, hingga elemen penyusunnya. Bisa dibilang, cahaya itu seperti kurir antar galaksi, mengirimkan pesan penting yang bisa kita pahami, kalau kita tahu caranya membaca. Jadi, apakah ini sekadar fenomena fisika, atau ada desainer yang sengaja membuatnya seperti ini? Cahaya mungkin tampak sederhana, tapi di balik itu, ia menyimpan misteri yang dalam. Dari sifatnya yang serba bisa, kecepatan yang sempurna, perannya dalam kehidupan, hingga kemampuannya membawa informasi alam semesta, semua ini terasa seperti bagian dari keteraturan yang disengaja. Seolah-olah ada sebuah rancangan besar yang mengatur semuanya dengan presisi luar biasa. Jadi, apa pendapatmu? Apakah cahaya ini bukti kebesaran Sang Pencipta atau sekadar kebetulan alam? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.